Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin bika Ambon. Ini teksturnya lembut, lentur, dan juga bersarang. Cara bikinnya tuh ternyata gampang, jadi buat teman-teman yang masih suka maju mundur buat bikin bika Ambon, cobain resep ini ya. Insya Allah anti gagal dan Umi juga akan memberikan tips dan triknya. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan bahan A. Bahan A ini terdiri dari beberapa bahan kering. Yang pertama 125 gram tepung tapioka atau bisa juga tepung sagu tani. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung ketan. Tambahkan juga dengan 1,5 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk bahan A sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan menyiapkan bahan B atau bisa juga disebut bahan biang. Di sini sudah Umi siapkan 100 ml air hangat. Ini airnya hangat kuku ya teman-teman, jadi jangan terlalu panas. Ciri-cirinya kalau kita sentuh dia tidak akan menyakiti tangan kita. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu protein sedang, dan 1 sendok teh ragi instan. Nah, kalau teman-teman menggunakan airnya terlalu panas, nanti ragi instannya akan mati dan nggak aktif. Akibatnya nanti bika Ambonnya nggak akan bersarang ya teman-teman, alias bantat. Nah, setelah bahan biang atau bahan B-nya udah kita aduk sampai tercampur rata, selanjutnya bisa kita diamkan sampai mengembang. Dan jangan lupa ditutup supaya proses pengembangannya lebih maksimal. Setelah didiamkan beberapa menit, ini udah mengembang. Dan bahan B-nya bisa kita sisihkan, selanjutnya kita siapkan bahan C. Bahan C ini terdiri dari 350 ml santan dengan kekentalan sedang. Di sini Umi pakai 200 gram santan kental, kemudian ditambahkan dengan air sampai tingginya 350 ml. Kemudian tambahkan dengan sedikit garam, 3 lembar daun jeruk yang dipotong-potong, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan setengah sendok makan kunyit bubuk. Selanjutnya kita aduk bahan C sampai agak tercampur. Kalau udah agak tercampur kayak gini, selanjutnya bisa kita masak ya. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk supaya santannya nggak mudah pecah. Dan tujuan dari pemanasan ini adalah supaya mengeluarkan sari dari daun jeruk, serai, dan juga kunyit. Jadi nanti aroma dari bika Ambonnya itu lebih wangi. Setelah mendidih, selanjutnya matikan api dan tambahkan dengan 25 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter. Aduk sampai margarin meleleh dan kalau margarinnya udah meleleh, selanjutnya bisa kita saring untuk memisahkan cairan dan juga rempah-rempahnya. Pas lagi disaring, ini aromanya wangi banget ya teman-teman. Aroma daun jeruk dan serainya itu kecium banget. Bahan C udah siap, bisa kita sisihkan dan lanjut kita akan bikin bahan D. Kita siapkan dulu wadah atau bowl, kemudian kita masukkan 10 kuning telur, tambahkan dengan 2 butir telur utuh, 225 gram gula pasir. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 7-10 menit atau sampai adonannya mengembang, kental, dan juga berjejak. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 10 menit, ini adonannya udah mulai putih pucat, kental, mengembang, dan juga berjejak seperti ini. Konsistensinya bisa teman-teman perhatikan ya. Selanjutnya tambahkan bahan B atau bahan biang yang sudah mengembang. Selanjutnya kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata aja. Nah, kalau udah mulai tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan bahan A dan bahan C secara bergantian. Nah, ini bahan A-nya udah Umi masukkan sekitar 3 sendok makan, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sampai agak tercampur. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit bahan C, kita mixer lagi sampai agak tercampur.
Dan kita tambahkan lagi bahan A sebanyak kurang lebih 3 sendok makan lagi. Kita mixer sampai agak tercampur, kemudian kita tambahkan lagi bahan C. Nah, prosesnya seperti itu terus sampai bahan A dan bahan C-nya habis. Di sini bahan A dan bahan C-nya kita masukkan secara bergantian supaya adonannya nggak gampang encer. Dan kita mixernya pakai kecepatan rendah aja ya teman-teman. Nah, kalau semua bahannya udah dimasukkan, selanjutnya kita hentikan pemikseran dan lanjut kita aduk dengan spatula. Nah, tujuan kita aduk dengan spatula ini untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata. Dan kalau udah dipastikan bahannya udah tercampur rata, kita hentak-hentakkan wadah atau bowlnya beberapa kali. Dan kita tepuk-tepuk juga adonannya dengan spatula beberapa kali. Selanjutnya ini adonannya udah siap untuk kita istirahatkan selama kurang lebih 2-3 jam. Saat diistirahatkan, jangan lupa tutup dengan plastik wrap atau kain bersih sampai adonannya mengembang atau berbusa. Nah, ini adonannya udah Umi tutup dengan plastik wrap dengan rapat. Selanjutnya ini akan Umi istirahatkan selama kurang lebih 2-3 jam. Selagi menunggu adonannya diistirahatkan, kita akan menyiapkan loyang. Di sini Umi pakai loyang persegi ukuran 16 x 16 x 7 cm. Di sini loyangnya Umi oles tipis pakai minyak goreng. Kita oles tipis tapi rata di seluruh sisinya. Nah, ini loyangnya udah siap, bisa kita sisihkan. Dan setelah kita istirahatkan selama kurang lebih 2 jam, ini adonannya sudah mulai berbusa banyak, sudah mulai mengembang ya teman-teman. Tanda kalau adonan kita benar, ini adonannya pasti akan berbusa banyak kayak gini ya. Tandanya raginya tuh masih aktif dan masih berfungsi. Selanjutnya kita aduk perlahan-lahan dengan spatula supaya gelembung busanya bisa tercampur rata ke dalam adonan. Dan ini wajib banget ya ngaduknya perlahan. Kalau teman-teman ngaduknya terlalu cepat, nanti gelembungnya bakalan pecah dan bika ambonnya nanti jadi nggak berongga. Nah, ini gelembungnya yang tadi udah masuk ke dalam adonan. Selanjutnya ini loyangnya akan kita panaskan dulu ya. Kita panaskan loyang sambil kita panaskan ovennya juga di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 10-15 menit. Jadi nanti adonannya akan kita masukkan ke dalam loyang yang benar-benar panas sehingga rongga atau seratnya akan lebih mudah terbentuk. Setelah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit, kita keluarkan loyang dari oven. Ini hati-hati ya teman-teman karena loyangnya tuh masih benar-benar panas. Setelah loyang dikeluarkan dari oven, dengan buru-buru langsung kita tuang adonannya. Dan setelah adonannya dituang, langsung kita masukkan kembali ke dalam oven. Pas masukin ke dalam oven ini juga hati-hati ya teman-teman karena loyangnya masih benar-benar panas. Selanjutnya kita oven di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit sampai 1 jam. Kita pakainya api bawah aja ya teman-teman dan blower atau kipasnya ini dalam kondisi off. Dan jangan lupa juga untuk membuka sedikit ovennya atau kita ganjil kayak gini ya, pakai kertas ataupun pakai lidi. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ovennya sedikit terbuka ya teman-teman supaya ada sirkulasi udara. Umi ulangi lagi, pengovenannya kita gunakan suhu 180 derajat Celcius, api bawah aja, blower atau kipasnya dalam kondisi off ya. Dan pintu ovennya sedikit dibuka supaya ada sirkulasi udara. Nah, ini penampakan bika ambon setelah kita oven selama kurang lebih 1 jam. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya, awalnya Umi letakkan di rak paling bawah, selanjutnya Umi keluarkan dari oven dan kita pasang rak tengah. Kemudian kita oven kembali di rak tengah dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai bagian permukaannya matang. Di sini kita gunakan api atas bawah, blowernya nyala dan kondisi pintu ovennya tertutup rapat. Dan setelah di oven selama kurang lebih 10 menit, ini udah matang ya teman-teman bika ambonnya. Pas keluar dari oven, ini aromanya wangi banget. Dan bisa teman-teman perhatikan bagian permukaannya cantik ya warnanya, tingkat kematangannya pas banget. Kita bisa cek tingkat kematangan dengan tusuk lidi. Kalau sudah tidak ada terlihat adonan yang menempel, tandanya adonannya atau bika ambonnya udah matang. Dan kalau misalnya saat dicek itu masih ada adonan yang tertinggal atau yang menempel, tandanya teman-teman harus mengovennya kembali ya selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Kalau udah mulai hangat, bisa kita keluarkan bika ambon dari loyang.
Nah, ini penampakan bagian bawahnya. Warnanya agak gelap ya teman-teman di bagian tengahnya, tapi ini nggak gosong, rasanya tuh nggak ada gosong-gosongnya sama sekali, dan teksturnya tuh masih tetap lentur banget dan nggak keras. Nah, ini bika ambonnya udah Umi keluarkan dari loyang, cantik banget ya, kematangannya pas banget. Dan ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin, baru siap untuk kita potong-potong. Ini udah Umi diamkan selama kurang lebih 2 jam, tapi belum terlalu dingin juga, masih agak hangat gitu. Dan ini mau langsung Umi potong aja karena udah nggak sabar, dan ternyata masih agak lengket ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja teksturnya. Bagian dalamnya kelihatan banget sarangnya itu terbentuk. Teksturnya bener-bener lentur banget. Dari pegangannya aja udah kelihatan kalau ini lembut banget. Seratnya bener-bener terbentuk dari bawah sampai ke atas. Dan pas Umi coba, ini rasanya bener-bener enak banget. Rasa manisnya itu pas, aroma dari sereh, kemudian kunyit dan juga daun jeruknya itu berasa. Dan yang paling bikin Umi suka adalah teksturnya yang lembut dan super legit. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan sendiri bagian dalamnya. Seratnya terbentuk dengan sangat bagus ya teman-teman. Nah, gimana? Masih ragu-ragu nggak bikin bika ambon? Ternyata bikinnya tuh sangat gampang. Hanya saja perlu waktu yang cukup lama untuk proses pembuatannya. Tapi kalau ngelihat hasilnya, ini akan terbayarkan ya teman-teman dengan waktu yang sudah kita luangkan. Resep bika ambon ini dibilang premium itu enggak, dibilang ekonomis juga enggak. Hasil potongannya juga lumayan banyak. Dan menurut Umi, resep ini tuh anti gagal ya, karena Umi tuh baru pertama kali bikin bika ambon dan alhamdulillahnya langsung berhasil. Sarang dan rongganya juga banyak, teksturnya lembut, legit, dan juga lentur. Ini langsung jadi favorit anak-anak. Dimakan abis mandi sore sambil nonton TV, ini cocok banget ya. Anak-anak dijamin pada suka karena teksturnya tuh lembut banget, legit, dan aroma khas dari bika ambonnya itu yang bikin ketagihan. Buat yang mau jualan bisa juga pakai resep ini ya, menurut Umi ini recommended banget. Nah, segitu dulu tutorial bika ambon yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.